yang itu tadi atau ini sebutan itu tadi memberikan pusaka sebuah tongkat yang berisikan besi kuning. Nah, besi kuning itu tadi di dalam tongkat, dan tongkat itu terbuat dari seperti pohon pinang, tapi bukan pohon pinang, itu pohon pucang kalak, seperti pohon pinang. Tongkat itu berisikan seperti sebilah bionet atau pisau yang buat pramukaan itu, pisau apa namanya? Nah, ya, seperti itulah ya. Nah, itu dulu konon kabarnya tongkat itu dinamakan tongkat kelinting atau sangat terkenal dan sangat dikenal orang itu benda pusaka Bung Karno itu yang berbentuk tongkat komando, yang konon kabarnya beliau mendapatkan anugerah atau sebuah wahyu dari daerah seputaran Kalimantan. Dia mendapatkan tokoh yang sangat luar biasa dari daerah Kalimantan yang waktu itu kini sepuh atau sesepuh itu tadi bisa tahu bahwa Bung Karno itu akan jadi orang nomor satu. Saya sendiri kurang paham itu. Nah, setelah yang atau empu yang dari daerah Kalimantan itu mengetahui bahwa Bung Karno akan menjadi orang nomor satu saat Bung Karno itu mungkin waktu Bung Karno lagi merantau, dan waktu itu Bung Karno kayaknya dia mendirikan pondok pesantren. Nah, singkat cerita jadi yang itu tadi atau ini sebutan itu tadi memberikan pusaka sebuah tongkat yang berisikan besi kuning. Nah, besi kuning itu tadi di dalam tongkat, dan tongkat itu terbuat dari seperti pohon pinang, tapi bukan pohon pinang, itu pohon pucang kalak, seperti pohon pinang. Nah, tongkat itu berisikan seperti sebilah bionet atau pisau yang buat pramukaan itu, pisau apa namanya? Nah, ya, seperti itulah ya. Nah, itu dulu konon kabarnya tongkat itu dinamakan tongkat kelinting atau dinamakan tongkat komando Kiai Pucang Kalak. Jadi tongkat komando itu tadi menurut cerita orang-orang tua bernama Kiai Kelinting Pucang Kalak. Memang terbuat dari pohon kayu pucang kalak yang berbentuk seperti pohon pisang, seperti itu. Dan tongkat itu yang lebih anehnya lagi, itu bergempuran Garuda. Para Garuda. Dan nanti insya Allah ada salah satu yang buat contoh
Tapi aku hanya menyontohkan saja, karena tidak mungkin aku memiliki benda pusaka milik Bung Karno, tidak mungkin. Karena apa? Bung Karno itu orang istimewa sekali bagi saya. Nggak tahu untuk yang lain. Ngambil ngopi mas, ngambil ngerokok dulu. Nah itu seperti itu mas. Jadi sebelum jelaskan, ya apabila penjelasan saya, penjabaran saya ini ada kurangnya, ada lebihnya, saya mohon maaf. Kalau memang saya nggak tahu apa-apa, saya hanya dengar-dengar para bini sepuh dulu, orang-orang tua dulu ini bercerita. Jadi bukan karena saya tahu sendiri, tidak. Cerita-cerita orang tua zaman dulu. Kalau memang waktu zaman itu kamu saya belum ada, belum dilahirkan. Yang kayak tak ucapkan tadi, itu saya hanya ngasih contoh aja, bukan karena saya memiliki benda pusaka milik kamu. Alangkah istimewanya saya kok bisa mendapatkan pusaka itu dari Bung Karno, karena saya sendiri orang awam tidak paham seperti itu, karena memang waktu itu saya dilahirkan. Cuman kalau sekedar contoh ya insya Allah sambil kopi sama nah, salah satunya yang sama diberikan tadi tongkat komandonya berbentuk seperti ini kan, ya berkepala garuda dan kayunya seperti kayu pinang dan sangat unik karena waktu dulu Bung Karno memiliki pusaka Raja Wali Sakti atau tongkat komando ini yang biasa dipegang Bung Karno untuk memimpin di saat beliau menghadiri rapat atau beliau berkunjung di daerah atau wilayah atau di provinsi. Jadi tongkat itu selalu berada di tangan beliau. Ini cuma salah satu contoh. Dan kok ini Bung Karno bukan? Kemarin saya enggak pusaka itu sangat sekali dan mungkin di zaman sekarang banyak replikannya. Karena apa? Karena memang pusaka-pusaka Bung Karno itu sangat istimewa sekali dan sangat unik dan sesuai seperti burung garuda, ya bersisik. Dan pusaka itu dinamakan Eyang Raja Wali Sakti. Itu seperti itu. Ini salah satu juga yang pusakanya Bapak Soekarno yang masuk juga Pak ya. Iya. Justru ini yang sangat dikenal orang karena kemanapun beliau selalu dipegang dengan pusaka yang satu keringnya, biasanya kering yang pendek tadi itu seperti kering yang biasa tak pakai ini. Biasanya dia kalau nggak bawa kering yang berbentuk seperti ini, ya pakai tongkat yang ini. Mana beliau dan dia selalu pakai topi yang hitam. Cirinya itu Pak. Ciri khasnya beliau memang sangat luar biasa sekali. Nah ini buat masnya rombongan.
ini cuma buat pengetahuan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jenengan. Ada kurangnya, ada lebihnya, saya mohon dimaafkan karena memang saya tidak seberapa paham karena saya cuma mendengar dari cerita orang tua Jerman dan saya mengetahuinya sendiri dan juga kurang paham mengenai benda-benda pusaka milik Bung Karno dan mitosnya. Benda pusaka itu ada salah satu benda pusaka yang sangat unik. Dia berbentuk burung Garuda yang dulu konon kabarnya sempat dipasang di daerah provinsi Bali yang buat konferensi meja bundar diadakan pertama kali di Bandung. Waktu itu Bandung yang konon kabarnya pernah menjadi lautan api. Di situ itulah cerita orang tua, cerita para leluhur dulu kalau benda pusaka Garuda itu pernah dipasang di Museum Bandung. Menurut ceritanya, saya sendiri kurang paham. Memang itu cuma sebuah cerita, kebenarannya sendiri saya kurang tahu. Cerita itu pusaka ini memang benar adanya dan ditaruh atau ditempatkan di daerah Bandung. Waktu pertama kali Bung Karno mengadakan konferensi meja bundar di daerah Bandung. Waktu itu kabarnya setelah Bandung menjadi lautan api. Selebihnya saya kurang paham karena memang itu cuma cerita orang tua dan saya sendiri kebenarannya kurang paham itu begitu. Tapi mengenai benda-benda pusaka itu yang memang sangat-sangat luar biasa sekali dan sangat istimewa sekali sampai-sampai dari kalangan spiritual ini ingin memiliki benda-benda pusaka peninggalan beliau seperti itu. Ini masnya masih ada yang mau dipertanyakan atau bagaimana? Nah, waktunya juga sudah agak sore, bikin bentar lagi sudah mau nyampe waktu maghrib. Kalau masih ingin bertanya, ada waktu sedikit. Maaf Pak, sebelumnya mau nanya masalah pusaka itu kan selain pusaka segitu banyaknya, tapi itu kopiahnya itu sakti juga apa enggak Pak? Ini hanya pertanyaan aja Pak. Wah, justru itu Mas. Justru itu yang jadi dambaan atau idam-idam para spiritual bini sepuh zaman dulu itu ingin sekali mendapatkan atau melihat intinya melihat benda pusaka yang Bung Karno miliki sebuah kopiah atau peci. Karena memang kopiah itu sangat luar biasa sekali dan terkenal sampai semua negara. Iya Pak, maka dari itu kan saya pertanyakan, kan hanya orang itu hanya taunya hanya pusaka-pusaka, tapi kan yang kopiahnya ini yang jadi pertanyaan di dalam hati saya gitu loh Pak. Mengenai itu tadi ya,
kopiah itu tadi saya kurang paham. Tapi menurut cerita orang tua zaman itu, kemanapun Bung Karno dia berpergian, waktu itu juga ke Mekah, Mas. Ke Mekah juga beliau tetap pakai kopiah itu, Iya. enggak diganti kopiah putih, tidak, Tetap pakai kopiah hitam. Makanya sampai orang-orang di daerah Mekah itu tadi sampai banyak sekali yang mengenal beliau. Iya. Makanya kalau orang-orang di Mekah sana ada orang pakai kopiah hitam, itu sampai dikira Bung Karno. Karena Memang sangat gimana ya, kok bisa menjadi perhatian. jadi pusat perhatian berarti Iya, ya. jadi pusat perhatian orang banyak beliau itu di Mekah sana, karena memang semua pakai kopiah putih, cuman beliau sendiri yang pakai hitam. Beliau beda sendiri. Nah, itulah yang jadi sampai waktu itu mungkin kesultanan yang di Mekah itu tadi sampai terheran-heran. Heran karena hanya inilah sosok yang Soekarno. Makanya Bung Karno di Mekah ini sangat dikenal di kalangan orang-orang Mekah. Sampai sekarang pun ya, itu beliau masih mengenang terus. Iya. Bahkan waktu itu sampai Bung Karno mendapatkan penghargaan dari penguasa Mekah. seperti itu. Dan sampahnya ini kok sampai tiba-tiba sampai hanya masalah kopiah. Jadi ingat Bung Karno masih memiliki benda pusaka yang itu berbentuk rompi.